Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada perkuliahan minggu kedua ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, saya akan memulai minggu kedua ini dengan teori Nirmana Dwi Matra. Saya akan memperkenalkan kembali Sofi Andrianti, SPD MSN, dengan NIP 19011012019032021 dengan kode mata kuliah DSN 0302 Medan. Untuk kelas DG1C itu dimulai dari tanggal 8 September 2020. Untuk DG1B itu dimulai dari tanggal 10 September 2020. Dan untuk DG1A itu dimulai dari tanggal 11 September 2020. Program studi Desain Grafis Politeknik Negeri Media Kreatif PSDKU Medan. Deskripsi preliminary yang pertama itu dimulai dari intro bentuk. Intro bentuk dibagi menjadi dua, macam-macam bentuk gempal volume pada unsur-unsur desain dan macam-macam arah gempal volume berdasarkan perspektif. Untuk bagian macam-macam bentuk gempal volume pada unsur-unsur desain itu dibagi menjadi dua. Itu bentuk-bentuk yang pernah dilihat oleh mata yang termasuk unsur gempal atau volume. Yang kedua itu bentuk yang dapat dikategorikan gempal atau volume, baik bentuk pada benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, maupun aksesoris yang rumit. Berbeda halnya dengan macam-macam arah gempal atau volume berdasarkan perspektif. Itu bentuk-bentuk yang artistik dan unik, baik bentuk pada benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, maupun aksesoris yang rumit. Untuk intro bentuk sendiri itu mampu menyerap pengetahuan tentang teori bentuk dan variasinya. Kita mulai dari definisi bentuk, meskipun sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Bentuk adalah sebuah visual yang ditampilkan pada media datar melalui teknik arsiran, hingga memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tebal. Pengamatan pada bentuk adalah suatu proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar yang menarik pada bidang kertas gambar di sketchbook ukuran A4. Ini ya, yang kita pilih sketchbook ukuran A4. Bentuk memiliki visual yang berbeda, yakni ada 6. Bentuk padat adalah bentuk yang penuh isi. Bentuk kosong adalah bentuk yang rongga atau berlubang. Jadi bentuk padat itu bentuk yang benar-benar tidak ada rongganya. Padat bisa batang pohon. Kemudian bentuk yang kosong itu ada rongganya atau berlubang, misalnya mobil dan sebagainya, tempat air minum dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu bentuk teratur adalah bentuk yang terdiri dari bidang dasar kubis, kotak, silindris, kerucut, piramida dan lain-lain. Gitu ya. Bentuk-bentuk yang memiliki prinsip geometris. Kemudian yang keempat itu bentuk yang tidak teratur, yaitu bentuk yang memvisualkan gambar yang bebas, misalnya batu, pohon, hewan, arsitektur, dan lain-lain. Jadi dia bisa dari kumpulan geometris dikembangkan lagi dengan garisan-garisan yang lain, misalnya daun-daunnya. Gitu. Selanjutnya bagian kelima, bentuk nyata adalah bentuk yang sifatnya 3 dimensinya dapat diraba secara nyata. Biasanya pada gambar ini untuk memvisualkan 3 dimensi itu sangat membutuhkan skill arsiran gitu. Jadi dari awal sampai akhir saya akan terus meminta kalian untuk mempelajari tentang arsiran gitu. Karena arsiran itu kalau teoritisnya dipahami itu tidak terlalu efektif untuk penerapannya. Jadi harus benar-benar dilatih. Yang terakhir itu bentuk semuata adalah bentuk yang hanya berupa gambar ilusi ya. Jadi misalnya ini untuk visual gambar saja, ini ya, bentuk semua itu seperti awan, api, air yang kelihatan oleh mata, tapi ketika dipegang ataupun disentuh itu tidak bisa, gitu ya. Di sini ada contoh dari beberapa karya
Yang pertama yang di atas ini itu karya dengan teknik blok. Jadi semua di blok. Jadi tidak ada arsiran yang lain, semuanya blok. Jadi kalau misalnya menerapkan sistem blok, itu semuanya harus blok. Jangan ada gradasi. Hanya pemilihan warna saja yang untuk dibuat blok. Di bawahnya itu ada arsiran dari suasana yang rimbun. Tapi sebenarnya suasananya kelihatan gersang di pergunungan gitu ya. Jadi pepohonannya hanya sedikit. Mungkin seniman memberikan kritikan mungkin ke pemerintah daerahnya, bahwasannya satu pohon ini dapat menghidupin seluas itu gitu, seluas itu lahan gitu. Jadi mungkin kritikan juga, karena di depannya itu ada akar-akar yang kayak bekas pohon yang baru ditebang gitu, mungkin kritikan. Kemudian yang sebelahnya itu sketsa dari keramaian pasar. Jadi objek manusianya itu kelihatan tidak melayang gitu. Jadi ada misalnya yang bagian belakang itu tidak terlalu jauh dari bagian yang di tengah gitu ya. Jadi tidak kelihatan melayang-layang gitu. Dia benar-benar memijak tanah karena di situ ada payung dan pohon-pohon yang posisinya sama dengan pijakan dari objek tersebut gitu. Jadi untuk komposisinya gitu, untuk mengkomunikasikan bahwasan di situ ramai. Untuk gambar-gambar yang seperti itu harus benar-benar dipelajari dengan maksimal. Oke, yang selanjutnya ini macam-macam bentuk gempal atau volume pada unsur-unsur desain. Jadi unsur-unsur desain ini seperti yang saya sampaikan itu ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, dan warna. Itu macam-macam bentuk gempal volume pada unsur-unsur desain itu ada 4. Yang pertama bentuk kubistis, yaitu bentuk gempal yang bersudut seperti bentuk dasar kubis, kotak, balok, piramida, dan lain-lain. Kemudian yang kedua bentuk silindris, yaitu bentuk gempal yang membulat melengkung seperti bidang, dasar, tabung, kerucut, bola, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga bentuk gabungan antara kubistis dan silindris, yaitu bentuk gempal yang dapat menampilkan bermacam-macam benda seperti arsitektur, kendaraan, alat rumah, tangga, ataupun benda-benda produksi lainnya. Yang selanjutnya yang terakhir bentuk variasi, yaitu bentuk gempal imajiner yang dibuat variasi hayalan untuk tidak membuat sesuatu hal yang bertujuannya nyata. Jadi tujuannya itu artistik, seperti karya-karya tipografi, desain packaging, desain pada logo, desain pada web, dan desain-desain yang diminati oleh industri kreatif. Ini contoh gambar bentuk. Jadi gambar bentuk itu seperti ini, gitu ya, dasarnya. Melihat realita yang ada di depan divisualkan ke bentuk dengan arsiran-arsirannya. Kemudian ini ada bentuk yang pernah dilihat oleh mata yang termasuk unsur gempal. Jadi ini ada bentuk-bentuk yang pernah dilihat oleh mata ini bisa menjadi inspirasi hanya dengan melihat dan membayangkan pada sebuah halaman kosong sketchbook ukuran 4. Tapi pada saat yang bersamaan bisa menjadi sumber fantasi jika Anda tidak tahu dari mana memulainya. Jadi misalnya, ini juga saya alami. Ketika saya tidak memiliki inspirasi dalam memilih visual gitu untuk dilukis atau digambar, itu saya bakal melihat kertas itu. Jadi di dalam pikiran saya itu kelihatan gitu objek yang sesuai dengan kertas ini. Sebenarnya saya pengen membuat visualisasi pemandangan gitu. Jadi di kertas kosong itu muncul samar-samar pemandangan yang ada di pikiran saya gitu. Kemudian saya visualkan realitas, saya visualkan dengan goresan tangan gitu ya. Jadi pemvisualannya itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa kelihatan, jadi sering-seringlah melihat gambar-gambar yang ada di internet, itu juga bakal menginspirasi. Kemudian yang selanjutnya yang dapat menjadi langkah menggambar benda-benda yang pernah dilihat oleh mata dengan prosedur atau langkah-langkah kerja itu ada 5. Ini saya mengambil prinsipnya gambar bentuk gitu ya. Jadi sesuai dengan dilihat sama mata, kemudian divisualkan ke media gambar. Yang pertama, kita amatin. Jadi objek-objek itu harus diamatin dengan sesama dan berulang kali. Biarkan
benda itu masuk ke dalam memori, kemudian bisa divisualkan dengan goresan tangan gitu, benar-benar diamatin. Misalnya objek tersebut itu panjang, jangan dibuat pendek. Atau mungkin objek itu kelihatan besar, jangan dibuat slim gitu ya. Jadi kebanyakan kan ini kaum hawa gitu ya. Jadi dia tuh pengen badannya itu benar-benar proporsional gitu. Misalnya yang kurus agak ditambahkan gitu lah, misalnya bagian-bagian tertentu gitu agar kelihatan dia profesional. Atau mungkin yang badannya melar gitu, ataupun mungkin lebih berat pada wanita-wanita yang pada umumnya itu mungkin dia mau dislimkan gitu. Jadi editing di sini bermain gitu. Misalnya kalau misalnya untuk yang gambar bentuk itu tidak boleh, harus tetap sama. Kalau yang visual yang saya minta ke kalian dalam tugas-tugas itu bentuknya harus sama, hanya saja bisa dikombinasikan dengan objek yang lain gitu. Jangan sampai objek tersebut tidak sesuai dengan realitanya, itu bakalan susah untuk dipahamin gitu. Makanya saya mengambil dasar dari gambar bentuk ini. Yang kedua itu membuat sketsa. Jadi sudah diamatin, itu dipindahkan hasil pengamatan di atas bidang gambar dengan cara menggoresnya tipis-tipis, jadi jangan terlalu tebal, kelihatan samar-samar saja. Karena kalau terlalu tebal itu pensilnya itu akan mengecap ke buku gambarnya gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu menentukan gelap terang. Itu memberi tanda batas yang tipis antara bagian benda yang terang dan gelap dengan memperhatikan arah cahaya. Itu untuk pencahayaannya, gelap terangnya gitu. Misalnya cahaya dari kanan itu otomatis bayangannya kiri gitu ya. Kemudian yang bagian keempat menentukan teknik. Jadi pilih teknik yang paling mendukung visualisasi dari objek gambar. Teknik itu arsiran, kemudian teknik pengkombinasian peletaan komposisinya gitu. Ke teknik itu. Kemudian yang terakhir itu adalah sentuhan akhir, itu perapian dari objek gambar yang detail. Jadi didetailkan. Jadi yang objek-objek yang fokus didetailkan, kemudian objek yang samar itu diburamkan gitu. Prinsipnya sama seperti fotografi gitu ya. Jadi objek yang ingin disampaikan itu didetailkan, tapi objek yang pendukungnya itu disamarkan saja. Ini contoh dari gambar sepatu gitu ya. Jadi dilihatkan ke detail-detailannya, bahannya gitu ya. Ban misalnya karet ataupun mungkin plastik itu didetailkan melalui gambar ini. Kemudian selanjutnya itu benda yang dapat dikategorikan gambar atau volume. Itu baik benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, maupun aksesoris yang unik. Jadi kita akan membahasnya. Bentuk dihasilkan dari garis-garis yang tersusun sedemikian rupa untuk menghasilkan visualisasi bentuk dwimatra dan trimatra. Dwimatra di sini 2 dimensi, seperti buku gambar kalian. Kalau trimatra itu 3 dimensi gitu, misalnya animasi. Nanti kita akan bertemu di Nirmana Trimatra, itu lebih merancang desain dari tata panggung gitu, karena untuk I.O. event organization itu membutuhkan desain seperti itu. Biasanya untuk magang sendiri ada beberapa mahasiswa yang milih ke I.O. gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian pengen melihat, mungkin kalau dari internet itu tidak ada, lebih banyak kan arsitektur, itu di YouTube saya ada, itu karya mahasiswa dari semester lalu gitu. Jadi sekarang sudah semester 3 mereka. Dalam desain grafis itu bentuk tidak hanya mendefinisikan sebuah objek, tetapi juga bisa mengkombinasikan sebuah gagasan. Ya. Menguasai teknik arsiran dan gradasi adalah salah satu teknik dasar menggambar dengan pensil. Sebenarnya pulpen juga bisa menggunakan arsiran gitu, tapi yang harus benar-benar terlatih. Jadi dia harus menguasai pensil dulu baru bisa pulpen. Arsiran gradasi akan membantu ketajaman mata Anda agar mengenal tingkat intensitas cahaya, sehingga dapat melihat daerah terang dan gelap suatu objek. Gitu. Latihan arsiran gradasi juga sangat membantu ketika Anda membuat bayangan dari suatu objek. Lakukan dengan berbagai macam jenis pensil. Seperti yang saya bilang, pensil itu ada banyak jenisnya. Ada jenis pensil B,
ada pensil H dan sebagainya. Itu silakan cari referensi di internet. Sehingga tingkat kepekaan Anda pada intensitas cahaya dan gelap terang pada suatu objek meningkat. Latihan selanjutnya, Anda mencoba membuat komposisi bentuk dasar. Kemudian pada setiap bentuk dasar, Anda memberikan arsiran dengan tingkat intensitas yang berbeda. Jadi, dimulai dari pemilihan objek, pemilihan arsiran, pemilihan komposisi itu sangat dipertimbangkan dalam visualisasi. Ini salah satu contoh gambar model ya. Untuk proporsi wajah anak-anak sendiri itu beda dengan wajah orang dewasa dan juga orang tua gitu. Jadi untuk takaran matanya, ukuran hidungnya dan bibirnya itu, kemudian kebulatan pitch wajahnya itu sangat berpengaruh. Jadi jangan ketika menggambar itu niatnya anak kecil malah jadi orang tua gitu. Itu juga ada proporsinya sendiri sih. Kemudian ini macam-macam arah gempal atau volume berdasarkan perspektif. Ini ada macam-macam arah. Jadi tata susunnya dari bentuk gempal itu berdasarkan perspektif. Ini ada 3. Yang pertama, susunan bentuk gempal dengan raut yang sama, repetisi. Susunannya bersifat monoton, kaku, statis, dan terkesan memanjemukan, tapi tampak rapi, teratur, dan resmi. Ini karya-karya repetisi ini bisa dilihat pada batik gitu ya, batik dengan satu motif atau satu ornamen gitu. Yang kedua, susunan bentuk gempal dan raut yang memiliki hubungan transisi. Susunannya bersifat harmonis, laras, dan enak dilihat gitu ya. Ini susunan transisi itu. Dia mengalami perubahan dari bentuk awal, mengalami perubahan di tengah dan di akhir itu transisi. Tapi transisinya harus dekat gitu, jangan kontras. Ini berbeda dengan susunan yang kontras. Ini beda sekali dengan transisi dan juga repetisi. Ini antara satu dan lain itu benar-benar kontras. Antara kanan kiri kontras, atas bawah kontras gitu. Jadi benar-benar berbeda gitu. Untuk itu, para mahasiswa desain grafis itu harus memiliki kepekaan, bukan kecuekan gitu ya. Saya garis bawain, harus peka bukan cuek terhadap kualitas tanda visual dan cara mengungkapkannya dalam berbagai bentuk visual yang dipilihnya. Selain itu, mahasiswa juga memiliki daya kreativitas yang tinggi untuk mengatasi permasalahan beragam bentuk yang akan diinterpretasikannya. Jadi, banyak sekali sudah bentuk visual. Agak sulit sih sebenarnya untuk membuat karya yang benar-benar original. Tapi meskipun begitu, kemampuan manusia untuk membuat sesuatu hal yang baru itu saya rasa tidak terbatas gitu. Hanya niat dan pelatihannya saja yang perlu ditingkatkan. Ini contoh gambar perspektif. Jadi ini ada 2 titik hilang. Biasanya sih untuk yang rencana 1 kan saya minta untuk membuat nama lengkap ya. Tapi kalau yang Nirmana Dwi Matra ini beda gitu. Jadi beda tema tugasnya. Ini perspektif 2 titik hilang dengan garis-garis yang kaku. Karena apa? Karena untuk arsitektur sendiri, kalau misalnya tidak sesuai dengan garis garis horizontal dan vertikal, itu otomatis bangunannya akan ambruk karena diagonal gitu, mereng gitu ya. Jadi benar-benar harus lurus sesuai dengan horizontal datarnya dan vertikal itu ketinggiannya gitu. Selanjutnya bentuk-bentuk yang artistik yang unik, baik bentuk pada benda alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, maupun bentuk-bentuk yang artistik dan unik berjuang untuk mengimajinasikan suatu visual yang realitas ke dalam bentuk yang belum pernah dibayangkan oleh seseorang masyarakat pada umumnya. Seorang mahasiswa desain grafis dituntut untuk mampu mengimajinasikan sebuah bentuk dan menginterpretasikannya menjadi beragam produk industri kreatif yang kaya dengan makna. Oleh karenanya, mahasiswa desain grafis senantiasa bergerak di wilayah tanda dan makna dalam konteks tanda dan makna konotasi. Bentuk-bentuk yang rumit mengajak mahasiswa desain grafis untuk melakukan latihan-latihan mengorganisasikan tanda visual dengan mengedepankan aspek imajinasi yang dimiliki dan membebaskan dirinya dari pengalaman visual
dan bentuk-bentuk visual yang sudah dimiliki selama ini. Jadi kepekaan dalam memilih objek-objek yang sudah biasa dilihat oleh orang awam itu menjadi sesuatu yang artis dan unik. Itu bukan sesuatu hal yang mudah, perlu pelatihan yang secara berkelanjutan gitu. Jadi benar-benar memiliki kepekaan terhadap lingkungan, terhadap visualisasi yang sudah ada, itu untuk membuat suatu hal yang baru, yang lebih baik daripada karya yang sebelumnya tentunya. Ini contoh-contoh pada gambar, ada 4 ya saya buat. Jadi mungkin untuk masyarakat yang sudah tahu benar dengan pohon pisang yang sebegini banyak, itu melihat pohon pisang itu udah hal yang biasa. Tapi untuk orang-orang yang perkotaan gitu, yang sangat jarang terlihat pohon pisang itu seperti apa, jadi di kota Medan gitu ya, kalau dicari satu persatu di seluk-beluk kota Medan itu tidak akan ada pohon pisang, yang ada buahnya gitu. Saya itu melihat pohon pisang itu suatu hal yang wah, oh seperti ini pohon pisang gitu ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini mungkin ada visualisasi dari pemandangan gitu ya. Jadi untuk yang perkotaan juga mungkin melihat seperti ini itu pengen untuk merasakan suasana yang masih asri, masih segar, masih belum ada polusi sama sekali gitu ya. Kemudian yang gambar yang di bawahnya itu ada botol-botol, jadi lebih ke karakter dari botol-botol tersebut disusun sedemikian rupa dengan karya-karya abstrak gitu, bisa dipahami lah sesuai dengan pola pikir kalian gitu ya. Jadi botol yang disusun itu memiliki makna tertentu, itu silakan dipahami sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada pointillis ya. Karya pointillis itu seperti yang saya sampaikan, pointillis itu tidak boleh ada garis, semuanya harus benar-benar titik gitu ya. Itu paprika ya, jadi visualisasi dari satu paprika gitu. Ini yang berbeda halnya dengan gambar yang saya sampaikan sebelumnya, itu gambar anak kecil. Untuk orang tua sendiri itu memiliki proporsi tersendiri untuk wajahnya gitu ya, dari ukuran matanya berapa, kemudian juga hidungnya gitu. Jadi untuk bibir dan untuk face wajahnya itu kan pasti kalau udah tua kan otomatis pipinya sudah mulai kempot dan turun ke bawah gitu, di benar-benar divisualkan di arsirannya gitu. Oke, yang ditunggu-tunggu itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Untuk tugas wajib sendiri itu menyusun warna-warna primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Itu ada contoh di bawahnya dengan bidang-bidang geometri dan non-geometris. Ini sesuaikan saja dengan contoh di bawahnya untuk warna primer, sekunder, tersier. Saya tidak membahas warna ini akan saya bahas di materi selanjutnya agar kalian cari referensi terlebih dahulu gitu ya. Jadi tentu otomatis menggunakan digital gitu ya. Jadi bagi mahasiswa yang belum ada laptop, saya rasa mungkin bisa meminjam ataupun mungkin di warnet terdekat lah gitu ya, masih ada komputer, itu bisa digunakan software, bisa ya Photoshop, CorelDRAW. Kalau CorelDRAW itu lebih mudah dari Photoshop sih, tapi kalau Photoshop ini warnanya lebih banyak variasinya dari CorelDRAW gitu. Dan juga mungkin ada software yang lain gitu, misalnya ada Illustrator gitu, kalau misalnya pengen itu Illustrator gitu ya. Jadi bisa menerapkan itu untuk warna-warnanya. Kemudian untuk yang tugas rutinnya, ini menggambar nirmana pancaran dengan susunan warna kontras. Warna kontras di sini itu silakan dipelajari. Kalau misalnya ada gambar itu, biasanya warna kontras itu warna yang saling berlawanan gitu. Misalnya warna merah sama biru, atau warna biru sama kuning, warna primer yang kontras. Atau mungkinnya misalnya warna merah dengan warna hijau misalnya gitu ya, warnanya kontras gitu. Itu nirmana pancarannya. Saya minta jangan nirmana pancaran yang cuma satu titik garis terus digaris, tarik garis dengan penggaris. Itu anak SD, SMP, SMA bisa gitu. Kalian sudah mahasiswa, pilihlah tantangan untuk memvisualkan yang rumit gitu. Jadi
belajar untuk mencari sesuatu yang tidak bisa kalian visualkan, tapi dengan latihan itu bisa terwujud visualisasinya. Baiklah, saya akan mencantumkan gambar dari karya-karya mahasiswa yang sebelumnya untuk tugas wajib ini. Itu juga sudah saya post di Classroom ya. Di sini menggunakan software Photoshop gitu ya. Jadi dia mengkombinasikan bentuk-bentuk ini dengan berbagai warna. Ini ada warna tersier, intermediate, dan warna quarter, warna monokromatik, warna sekunder, primer, warna RGB, sama warna kontras. Jadi warna-warnanya itu berbeda antara satu dengan lainnya. Ini dicetak dengan kertas foto agar warnanya itu muncul gitu atau cerah gitu ya. Kemudian ini juga ada visualnya berbeda tapi warnanya mirip gitu ya. Jadi benar-benar satu persatu dibuat gitu ya. Ini juga, tapi ini dikelompokkan saja. Kalau yang di sini dia dikombinasikan, benar-benar komposisinya benar-benar dibuat jadi satu kesatuan. Ya, kalau di sini itu hanya dibuat berwarna gitu ya. Ini warna ini, warna ini, warna ini. Gitu. Kemudian yang ini dia tidak menggunakan kertas foto. Jadi ketika di-scan hasilnya dot gitu ya. Jadi saya minta untuk ketika nanti dicetak itu menggunakan kertas foto. Saya rasa untuk ngeprintnya itu 5.000 gitu ya untuk kertas foto full A4. Kemudian ini pada tugas rutin, ini cari nirmana pancaran gitu ya. Sebenarnya menggunakan warna kontras, tapi kesalahan dalam visual antaranya dia membuat putih hitam, padahal saya sampaikan untuk membuat warna kontras. Jadi saya minta ini menggunakan warna kontras, jangan warna hitam putih gitu ya. Ini contoh yang ini menggunakan warna kontras untuk nirmana pancaran gitu ya. Kemudian ini juga, dan ini menggunakan warna kontras, jadi dia menggunakan seperti cat air. Sini menggunakan warna kontras merah dan kuning. Oke, saya mengutip kata-kata B.J. Habibie, itu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Melalui usaha tersebut akan menghasilkan suatu skill yang baik. Itu untuk visual. Baiklah, sehari perkuliahan pada minggu kedua ini, kita ketemu lagi di perkuliahan di minggu ketiga minggu depan. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.